Inilah alasan SM Entertainment dilaporkan menolak usulan investasi Hype. Setelah Hype dilaporkan berusaha mengakuisisi SM Entertainment tahun lalu, pendiri Lee Soo-man akhirnya menolak proposisi tersebut. Inilah penjelasan sederhana alasannya menurut laporan perbankan investasi. Kapan Hype mengusulkan untuk membeli saham SM Entertainment? Saat ini, Naver dan Kakao Entertainment adalah pemain kunci dalam menjalankan untuk memperoleh semua atau sebagian dari 18,73% saham pengendali Lee Soo-man di SM Entertainment. Tetapi ada perusahaan lain di atas meja di masa lalu. Terutama, media Korea baru-baru ini melaporkan bahwa Hype mengusulkan untuk mengakuisisi saham SM Entertainment pada tahun 2020, ketika pembicaraan tentang niat Lee Soo-man untuk menjual pertama kali beredar di sekitar industri. SM Entertainment tidak akan menjadi agensi K-pop pertama yang menarik Hype untuk mengakuisisinya. Kembali pada Juli 2019, ketika perusahaan masih dikenal sebagai Big Hit Entertainment, Hype sepenuhnya mengakuisisi Source Music, dulunya adalah rumah Gfriend. Tahun lalu, Hype juga menjadi pemilik KOS Entertainment, sebuah agensi hiburan yang didirikan oleh solois G.I.KO. Ditambah lagi, rumah BTS dan Tomorrow by Together ini juga menjadi pemegang saham mayoritas Pledis Entertainment, yaitu rumah bagi Seventeen dan West setelah membeli 85% saham perusahaan tersebut pada tahun 2020. Bahkan ada rumor bahwa Hype tertarik untuk mengakuisisi Rainbow, Bright Sword, dan Cube Entertainment di masa lalu. Lalu, mengapa Lee Soo-man menolak lamaran Hype? Semua yang dikatakan, kesepakatan yang diusulkan Hype untuk mengakuisisi saham di SM Entertainment akhirnya dibatalkan tahun lalu. Tetapi mengapa? Menurut laporan baru dari orang dalam perbankan investasi, itu semua karena keterlibatan Lee Soo-man yang diusulkan dengan perusahaan. Dikatakan bahwa Lee Soo-man menolak tawaran itu karena Hype sudah mengerti bagaimana menjalankan agensi K-pop dengan sukses. Dengan demikian, ini tidak akan meninggalkan tempat untuk keahliannya di perusahaan. Dengan demikian, tampaknya Lee Soo-man berniat untuk tetap menjadi tokoh kunci dalam industri ini meskipun menjual sahamnya di SM Entertainment. Ada juga spekulasi bahwa penyelidikan pajak SM Entertainment baru-baru ini yang membuat perusahaan diperintahkan untuk membayar 20 miliar won kepada pemerintah berperan dalam pembubaran kesepakatan Hype yang diusulkan, tetapi saat ini tidak ada bukti untuk memperkuat kasus itu. Lalu, siapa lagi yang telah mencalonkan diri untuk mengakuisisi SM Entertainment? Hype bukan satu-satunya perusahaan yang sebelumnya dalam pembicaraan untuk saham di SM Entertainment. Ketika Lee Soo-man mulai berencana untuk menjual sahamnya, dia dilaporkan mendiskusikan akuisisi dengan perusahaan Cina terkait, seperti Tencent. Tidak mengejutkan mengingat konglomerat teknologi Cina Alibaba saat ini merupakan pemegang saham SM Entertainment terbesar ketiga. Sekarang, investor yang paling mungkin adalah Naver dan Kakao Entertainment. Inilah alasan Naver dan Kakao mencoba memperoleh saham SM Entertainment. Menurut laporan, Naver Corporation dan Kakao Entertainment keduanya memiliki rencana untuk membeli sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh pendiri SM Entertainment Lee Soo-man. Tapi apa artinya semua ini? Berikut adalah rincian sederhana mengapa Naver dan Kakao Entertainment menginginkan saham di SM Entertainment dan apa yang akan terjadi jika mereka mendapatkannya. Yang pertama, siapa Naver dan Kakao Entertainment? Saat Lee Soo-man ingin menjual sahamnya, Naver dan Kakao Entertainment adalah dua pesaing utama yang bersaing merebut saham SM Entertainment. Naver adalah perusahaan di balik perusahaan produksi drama web Naver TV, perusahaan komunikasi seluler lain, aplikasi filter foto Snow, dan banyak lagi layanan yang dikenal oleh penggemar K-pop. Selama beberapa tahun terakhir, Naver juga telah banyak bermitra dengan agensi K-pop, termasuk Hype. Naver menginvestasikan 355 miliar ke Weverse Company pada Januari 2021 dengan Hype mengakuisisi V-Live dalam prosesnya. Yang kedua, YG Entertainment. Naver menginvestasikan 100 juta won ke YG Entertainment pada tahun 2017 dan saat ini merupakan pemegang saham terbesar kedua dengan 9,14% saham. Yang ketiga, JYP Entertainment. JYP Entertainment menginvestasikan 5 miliar won ke Naver Z tahun lalu, dengan YG Entertainment dan Hype juga berinvestasi. Kakao sementara itu adalah pemilik instant messenger Kakao Talk, layanan streaming musik Melon, dan beberapa anak perusahaan lainnya di bidang hiburan, keuangan, transportasi, game, dan banyak lagi. Di bidang K-pop, anak perusahaan Kakao Entertainment memiliki Play M Entertainment, rumah bagi Apink, Victon, dan Weekly.
IDM Entertainment, rumah bagi Ayu, Care Entertainment, rumah bagi The Boys, dan 70% saham mayoritas di Starship Entertainment, rumah bagi Monsta X, WGSN, dan Gravity. Mengapa Naver dan Kakao Entertainment menginginkan saham SM Entertainment? Naver dan Kakao Entertainment saat ini bersaing di beberapa bidang termasuk belanja, teknologi keuangan, dan konten. Namun, dengan vintage yang terhambat oleh peraturan pemerintah dan belanja yang membutuhkan jaringan logistik, konten saat ini menjadi pasar terbaik bagi kedua perusahaan untuk berekspansi secara global. Dengan mengakuisisi saham di SM Entertainment, Naver dan Kakao Entertainment berdiri untuk mengembangkan konten mereka secara eksponensial. Sama seperti CEO Hype, Bang Si-hyuk baru-baru ini berbicara tentang memperluas pertumbuhan mereka melalui IP. Seperti Tinitan dan BT21, Naver dan Kakao Entertainment perlu mengamankan IP utama, dalam hal ini artis SM Entertainment, untuk meningkatkan pertumbuhan konten mereka dengan cepat. Memiliki IP artis memberi Naver dan Kakao kesempatan untuk membuat konten berlisensi dari game, buku, hingga merchandise yang sudah memiliki basis konsumen yang siap dan bersemangat untuk membeli. Selain itu, Kakao Entertainment saat ini menguasai sekitar 5% pasar hiburan Korea Selatan. Dengan SM Entertainment di bawah ikat pinggangnya itu melonjak hampir 25%. Ini akan menempatkan Kakao Entertainment di posisi kedua di belakang Hype yang memiliki pangsa pasar 33%. Kakao Entertainment sendiri juga akan debut di pasar saham 2022 dan saham di SM Entertainment akan sangat meningkatkan posisi awal mereka. Ditambah, Kakao Entertainment akan mendapatkan platform Diryu yang baru-baru ini diakuisisi oleh JYP Entertainment sebesar 23,3%. Diryu bertujuan untuk debut di pasar saham akhir tahun ini dan Kakao baru-baru ini mengumumkan untuk berkolaborasi dengan pencipta Universe NCSoft. Secara alami, ini berarti Naver juga tertarik untuk mencoba mengakuisisi kepentingan pengendali SM Entertainment sebelum Kakao Entertainment melakukannya. Jadi, apa yang terjadi jika Naver dan Kakao benar-benar mengakuisisi saham SM? Kakao Entertainment dan Naver akan bersaing untuk mendapatkan saham maksimum 18,73% di SM Entertainment. Jika salah satu dari perusahaan mengakuisisi semua saham ini, mereka akan menjadi pemegang saham pengendali SM Entertainment. Pemegang saham pengendali memiliki pengaruh dan power yang signifikan. Mereka dapat mendorong kursi di dewan, membatalkan suara, dan umumnya mengambil alih operasi dan keputusan. Dengan demikian, baik Kakao maupun Naver pada dasarnya dapat menjadi pembuat keputusan utama di SM Entertainment. Lalu, apakah ini baik atau buruk untuk SM Entertainment? Mengingat kekuatan yang dimiliki pemegang saham pengendali perusahaan, kemungkinan perusahaan lain yang memiliki 18,73% saham SM Entertainment mungkin terdengar menakutkan bagi penggemar. Namun, pada titik ini, tidak ada yang menyarankan bahwa Naver atau Kakao Entertainment mengakuisisi saham Lee Soo-man akan menimbulkan masalah bagi perusahaan dan artisnya. Bagaimanapun, kedua perusahaan sangat sukses dalam hak mereka sendiri. Kakao Entertainment memiliki banyak pengalaman, memiliki agensi musik, serta mengembangkan aplikasi seluler seperti yang terkait dengan Diryu dan aespa. Naver sementara itu memiliki kemitraan dengan perusahaan 4 besar lainnya dan telah bekerja dengan SM Entertainment sebelumnya. Tahun lalu, SM Entertainment dan Naver mendirikan seri konser Beyond Live bersama-sama dengan JYP Entertainment kemudian bergabung dengan mereka. Selain membawa ketajaman bisnis, Kakao dan Naver juga dapat mendekatkan artis SM Entertainment dengan platform promosi seperti Naver TV, Melon, dan banyak lagi. Pada akhirnya, Kakao Entertainment dan Naver cenderung bertindak untuk kepentingan finansial mereka sendiri, yang berarti pertumbuhan SM Entertainment kemungkinan akan menjadi prioritas. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.